Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Saya itu jujur ya saudaraku, selama masuk di tahun 2023 saya aja atau saudara bisa merasakan hari-hari ini firman Tuhan di gereja kita itu semakin dalam gitu. Kayak kita tuh ngerasa apa ya, kayak dibawa semakin memahami gitu. Semakin ngerti, semakin memahami, semakin bertumbuh. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri firman Tuhan The Way of Blessing. In case ini pertama kali saudara hadir di tempat ini, gereja kita itu setiap bulannya akan ada kayak seri firman Tuhan yang berbeda-beda. Dan bahkan di setiap serinya, saudaraku, dalam 1 tahun, ini seperti kayak kita building up layer gitu. Satu dengan yang lain itu berkesinambungan, jadi nggak bisa dipisahkan. In case saudara misalkan harus pergi atau saudara mungkin kemarin tidak mengikuti ya saudara, jangan lewatkan. Karena nanti kalau saudara lewatkan terus akan dibangun dan saudara akan bingung gitu. Jadi saudara bisa dengarkan di YouTube, saudara bisa ikuti ya. Nanti kalau saudara masuk lebih dalam, saudara akan bisa semakin memahami. Jadi orang Kristen itu akarnya dalam saudara. Rooted gitu. Kita ngerti why we do what we do. Apa yang firman Tuhan itu katakan gitu. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bagian yang ketiga, The Way of Blessing, saudara. Bagian yang ketiga ini, saudara, kalau saudara perhatikan, dari minggu kemarin, ada satu ayat firman yang terus-menerus kita bahas, saudaraku. Terus-menerus pasti akan dibacakan. Yesaya 55, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan sekali lagi, saudara. Sebab rancanganku, masih ingat ayat ini? Bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara dari bahasa Inggrisnya, karena akan lebih jelas saudaraku. For my thought, jadi bukan rancangan ya, lebih tepatnya tuh pikiran. For my thought are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Pikiranku kata Tuhan, itu bukan pikiranmu. Demikian juga jalanku itu bukan jalanmu gitu. Ayat ini berlanjut di sana dikatakan, for as the heaven are higher than the earth. Sama seperti langit itu lebih tinggi dari bumi. So are my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Itu bahasa Inggrisnya ngomong seperti itu, saudaraku. Kenapa saya perlu mengingatkan saudara hal ini? Nanti saudara akan menemukan bahwa memang ya jalannya Tuhan sama jalannya kita itu beda, saudara. Pikirannya Tuhan sama pikiran kita beda. Seringkali ada orang tanya sama saya, Pastor, saya pokoknya pengen tahu jalannya Tuhan. Saya harus tanya dulu gitu, are you sure? Gitu kan. Karena seringkali kita tahu tapi nggak tahu, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Nanti waktu berjalan kita gini, loh kok Tuhan jalannya kayak gitu? Kan sudah dikasih tahu saudaraku. Memang jalannya beda. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu beda. Bukan hanya beda saudara, jalannya Tuhan itu lebih tinggi. Itu sebabnya kadang, pernah gak saudara ngalami, kayak kita tuh bingung, kok gak bisa ngerti ya? Kok caranya kok gitu ya? Kita berpikirnya harusnya gini loh, yang penting pokoknya cepet gini gitu dan lain sebagainya. Tapi enggak, Tuhan itu lebih interest dengan prosesnya. Kita interestnya dengan hasil. Kalau Tuhan enggak, prosesnya buat Tuhan yang penting. Jadi kadang-kala buat kita tuh kok gitu sih Tuhan. Jadi kita kayak enggak nangkap gitu saudaraku. Itu sebabnya saya mengatakan hari ini saudara, pahami yang ini dulu. Saya kasih contoh mungkin simple kali ya saudaraku, simple. Beberapa waktu lalu juga saya sampaikan kepada saudara. Kalau semisalkan hari ini saya minta saudara di sini semua untuk menggambar bintang. Saya yakin kebanyakan dari saudara akan gambar segi 5. Betul ya? Kalau hari ini saya minta kepada saudara bukan cuma gambar bintang, tapi saya bilang, Bapak Ibu tolong diwarnain. Maka kebanyakan dari saudara akan color dia warna apa saudara? Kuning saudaraku. Tapi coba saya tanya, memangnya bintang itu begitu wajahnya saudara? Gak
nggak begitu saudara, aslinya bintang nggak begitu. Tetapi kenapa kita gambar bintang segi 5? Keterbatasan kita dari bumi berusaha untuk melihat bintang yang ada di langit, saudara. Kenapa kita gambar segi 5? Karena kayak kita lihatnya tuh kayak pendaran cahayanya, saudaraku. Jadi kita gambarnya tuh kayak, ya itu seolah-olah kayak pendarannya. Kenapa di color kuning? Ya karena kita ngelihatnya dia bersinar gitu kan. Kita color dia dengan warna kuning gitu. Tapi nanti saudara kalau lihat aslinya bintang mungkin bingung saudara. Kok beda ya? Seterbatas itu loh Pak, kita itu untuk memahami pikiran Tuhan. Karena memang dia higher than our thought. Sebelum saya membawa saudara lebih dalam, saya tanya dulu, are you sure saudara mau belajar jalannya Tuhan? Jangan-jangan nanti setelah belajar saudara, kok gitu pastor? Sesederhana, minggu lalu coba saudara. Kemarin yang khotbah di sini siapa ya? Ada Pak Yosi, ada Pak Obaja ya, kemarin yang khotbah di sini. Minggu lalu kita sudah belajar salah satu kunci the way of blessing, kunci sukses. Yang pertama ada yang masih ingat apa? Pertobatan. Pernah dengar motivator ngajar begitu saudaraku? Kamu mau sukses, bertobat. Ada yang ngajar begitu? Enggak. Tapi kenapa? Karena jalannya, saya tuh semakin mempelajari ini ya, saya tuh amazed saudaraku. Tuhan itu kalau mengerjakan sesuatu, He's aiming for something that is lasting. Dia tuh nggak hanya sekedar kayak apa ya. Dia tuh aiming sesuatu itu yang jangka panjang, saudara. Itu sebabnya kadang sukar bagi kita memahami. Kenapa? Apa urusannya jalan sukses dengan pertobatan? Oh banyak urusannya, saudara. Makanya since the very beginning, asal mulanya kemiskinan, itu dosa. Manusia tidak pernah diciptakan demikian, saudaraku. Manusia diciptakan dengan tanah yang baik awalnya, Bu. Sampai manusia jatuh dalam dosa, tanah pun ikut dikutuk. Kalau kita bisa memahami asal muasalnya dari sana, kita jadi mengerti, ya betul jalan pertama harus bertobat dulu. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarim, maka saudara akan melihat di sana. Ketika umatku bertobat, berbalik dari jalannya, bukan hanya Tuhan akan mengampuni. Alkitab ngomong, Tuhan akan memulihkan negerimu. Bahasa Inggrisnya, aslinya saudaraku, I will heal your land. Tapi kalau saudara belajar tentang ilmu sukses, tidak akan diajarkan seperti itu. Kita akan belajar, yes ada banyak orang punya teori di dalam sukses saudaraku. Kerja keras, yes kita setuju dalam hal itu. Yang setuju katakan amin gitu kan. Harus saudara. Bukan hanya kerja keras pastor. Bukan hanya work hard tapi work smart. Kita pun setuju akan hal itu saudaraku. Tapi there is much more than that. Yang mengerti katakan amin saudara. Hari ini saudaraku saya akan melanjutkan dari poin minggu-minggu yang lalu. Jadi in case kalau saudara minggu yang lalu gak hadir, saudara nanti ikutin terlebih dulu di YouTube. Supaya saudara gak ketinggalan. Maksudnya pastor apa? Kok pertobatan, kok ini, kok itu. Dengerin dulu yang minggu lalu saudaraku. Supaya saudara tidak tertinggal gitu. Kenapa? Karena nanti hari ini saya akan bring deeper lagi. Makanya saya tanya dulu, are you sure? Saudara beneran mau belajar jalannya Tuhan? Yakin? Karena His way are not yours. His thought are not yours. Pastor, memangnya bisa manusia itu mempelajari pikiran Tuhan? Bisa nggak Bapak Ibu? Hah? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Aduh bisa. Caranya gimana Pastor? Senggol kiri kanan. Baca Alkitab. Once upon a time, saudaraku, Tuhan itu mewahyukan, dia itu mengilhamkan pikirannya kepada orang-orang itu dan mereka menulisnya. Dan
that is your Bible. Kalau saudara serius bilang sama saya, mau mempelajari pikiran Tuhan, sekali lagi senggol kiri kanan. Pak, Alkitabnya dibaca enggak? Loh, beneran loh saudaraku. Kalau in case saudara serius ya, mau benar-benar memahami, tapi ajaibnya gini saudara. If you know his thought, ini kata firman, setinggi langit dari bumi, jalanku dari jalanmu. Ketika saudara dibawa mempelajari jalannya Tuhan, nanti kau saudara akan heran bagaimana Tuhan akan bawa saudara terbang. Orang yang ada di sekelilingmu akan mulai berkata kepada saudara, pola pikir saudara berubah. Saya itu menemukan dalam ini eksperimen ya saudara, eksperimen. Sebenarnya bukan percobaan seperti apa. Saya menemukan anak-anak yang sudah ngalami Tuhan dalam hidupnya akan cenderung lebih dewasa dari anak-anak yang tidak ngalami sentuhan roh. Buktikan perkataan saya, saudara. Anak kecil pun ketika dia ngalami Tuhan secara pribadi berubah. Saya membuktikan itu lewat Samuel Moment, saudara. Anak-anak yang kenapa Samuel Moment ada? Asal-muasalnya simpel, saudara. Saya tuh jengkel, saudara. Di gereja waktu itu saya masih di Jogja, temboknya gereja tuh jebol terus, saudara. Ada aja tiap minggu anak-anak yang kalau datang ke gereja, temboknya itu kan cuma gypsum ya saudaraku. Ditendang gitu kan lubang. Jadi setiap minggu ada aja tembok lubang, ada aja tembok lubang. Saya berpikir, ini diapain ya? Udah dipanggil orang tuanya, udah ditegur orang tuanya sendiri, angkat tangan, gak bisa iniin anaknya saudara. Dari situlah saudaraku, terciptalah Samuel Moment. Perjumpaan Samuel pertama kali dengan Tuhan. Gereja kita berusaha untuk membantu anak-anak ini ngalami perjumpaan mereka dengan Tuhan. Dan boleh saya katakan sejak dari hari itu sampai sekarang sudah nggak ada lagi tembok yang bolong, saudaraku. Kalau mau tepuk tangannya ya Malimur ya Yesus Tuhan kita. Ada pastor masa kayak gini ditepuk tangan nih gitu saudaraku. Tapi sesederhana apa yang ingin saya katakan saudara? Ketika mereka ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jiwanya mereka ini dikonten dengan rohnya mereka ya saudaraku. Mereka jadi lebih berhikmat. Banyak kesaksian yang tadinya nilai pelajarannya jelek, jadi lebih pintar. Why? Because his ways are higher than ours. His thoughts are not ours. Yakin ini mau belajar jalannya Tuhan, saudara? Yakin ini mau lanjut? Karena nanti saya bacain ayatnya ini saudara akan lebih pusing lagi. Kita buka ya, saya mulai ya, kita buka. Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Saya jamin saudara akan pusing. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Saya ulang ya saudara. Ada yang menyebar harta, menabur hartanya tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Pusing gak saudara? Loh pusing. Sebagian dari saudara sudah ngeliatin saya, Pastor what do you mean? Karena filosofi kita mengajarkan hemat, pangkal, kaya. Kok bisa saudara nabur? Tambah kaya. Dari mana hukumnya? Kita nabur, itu kan berarti ada yang hilang dari kita dong. Kok bisa dapatnya malah tambah kaya? Gak ada. Itu bukan filosofi yang kita tahu selama ini. Kenapa sejak dari awal saya katakan tadi saudaraku? Karena kalau saudara mau belajar his way, kadangkala ya saudara, harus ditaruh dulu loh our way. Karena beda. Saudara harus buka diri untuk saudara bisa, oh oke. Saya kasih contoh simpel, mau saudara? Kita coba ya. Boleh buka masker saudara dulu? Boleh? Ya. Oke, sebentar aja ya saudara, sebentar, oke. Nggak masker ya, nah kelihatan cantiknya semua, cakep-cakep keren-kerennya. Lihat kiri kanan, kasih senyum sama kiri kanan.
Coba. Oke, pakai masker lagi sekarang. Oke ya. Oke, enak ya nggak pakai masker ya Bapak Ibu. Kita berdoa ya, segera ya. Basically kalau dari gereja kita mengikuti kok kebijakan dari pemerintah, saudaraku. Nanti bertahap juga. Saya berharap sudah bisa melihat wajah saudara face to face gitu ya, saudara tanpa masker. Oke, saya balik ya. Saya tanya, tadi saudara nabur berapa senyuman? 1 kan? Nuainya berapa senyuman? Banyak. Kok bisa? Menabur bertambah kaya. Saudara harus tahu hukumnya Tuhan itu beda sama hukumnya manusia. Kok curang? Naburnya 1 kok dapatnya banyak? Yang mengerti katakan amin. Saya menemukan dalam kehidupan saya juga, saudaraku. Saya itu berjumpa dengan orang-orang yang mereka itu menabur sangat banyak perhatian. Menabur hadiah. Menabur kasih. Dan saya melihat dalam kehidupan mereka tidak pernah kekurangan perhatian, saudara. Tidak pernah. Bahkan saya menemukan di hari ulang tahun mereka, saya itu kadang sampai geleng-geleng. 1 rumah itu bisa full hadiah, saudara. Kok bisa? Banyak menabur, justru bertambah kaya. Hemat. Tapi justru malah kekurangan. Saya ajak lagi ya. Oke, saya ngerti. Di sini ya saudaraku, jujur. Ketika saya ngomong kayak gini, di benak saudara di sini nih ada kayak tarik ulur nggak ini saudara? Karena ini sesuatu yang kita ngertinya. Hemat pangkal kaya Pak. Akhirnya banyak orang gagal paham. Berapa banyak karyawan profesional akhirnya ya di dalam pekerjaannya ya mereka berhemat. Hemat-hemat ngasih kontribusi ke perusahaan. Hemat-hemat ngasih pemikiran, ide. Hemat-hemat untuk berjuang habis-habisan buat perusahaan. Tapi saya tanya, yang seperti ini justru malah akan jalannya untuk maju susah. Saya kasih contoh lagi, pengusaha, Bapak Ibu. Saya tahu ada pengusaha yang pokoknya kalau buat pelanggan ya, minim aja. Yang penting cuannya besar. Pernah ketemu yang begini saudara? Banyak. Tapi coba buktikan perkataan saya ya, saudara. Lakukan aja terus seperti itu. Minimin, pokoknya kalau sebisa mungkin ya, pastikan dikencengin, yang penting cuannya banyak. Apa yang terjadi saudara? Konsumen itu akan meninggalkan saudara kok. Sebaliknya, ketika saudara benar-benar nabur, cari kasih pelayanan yang terbaik sama konsumen. Konsumen pengennya apa? Butuhnya apa? Cari kebutuhannya dia itu apa? Bukan hanya sekedar mau cuan. No. Tapi layani yang terbaik. Abur sebanyak mungkin. Apa? Dia butuh apa? Lakukan saudara. Nanti saudara akan justru menemukan. Justru customer ngejar saudara. Duh, buktikan perkataan saya saudaraku. Customer justru gak mau dikasih yang lebih murah pun milih saudara. Buktikan perkataan saya. Kenapa? Karena memang firman sudah ngomong, nabur banyak malah justru bertambah. Itu hukum kok saudara. Kenapa? Perhatikan ini ya saudaraku, dalam setiap taburan itu ada potensi multiplikasi. Hukumnya di mana, Pastor? Saya bukain. Yuk kita lihat ya. Nanti saya ajak saudara itu, saudara harus bisa nangkep ini dulu. Yang jadi masalah kadang ya saudaraku, saya tuh berharap gini. Boleh nggak gereja keluarga Allah, jemaat itu kita belajar sehat? Sepakat? Bapak Ibu? Kebenaran harus diajarkan. Yang mengerti katakan amin.
Yang jadi masalah kadangkala selalu akan ada yang memanfaatkan itu dengan tujuan yang gak baik. Akhirnya banyak jemaat terluka, sedikit-sedikit kalau udah bicara menabur udah langsung hold back. Betul? Pikirannya udah negatif dulu. Jadi pendetanya mau bawa kemana nih? Kan gitu. Tapi dengar ini saudaraku, hukum adalah hukum. Di gereja kita dalam hal ini saya mengajarkan, that is the truth. Di dalam sebuah taburan itu ada potensi pelipat gandaan. Saya buktikan ya saudara. Oke, kita buka. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu. Alkitab ngomong gini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji aja. Maksudnya gimana saudara? Kalau biji gandum nih ya saudaraku, benih ini ya, nggak ditaburkan, satu ya tetap satu. Sepakat? Saudara makan habis. That's it, udah. Tapi ketika satu benih biji tadi itu mati, artinya apa? Dia ditabur, dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang mengerti katakan amin. Dalam Alkitab ada satu kisah saudaraku. Saudara masih ingat Elia ketika berjumpa dengan janda Sarfat? Yang gak paham, yang gagal paham dengan konsep ini, maka akan menganggap Elia itu jahat. Kita buka aja ya, ayatnya kita lihat ya. Kita buka dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 14. Saya bacakan ya. Boleh bantu saya enggak Bapak Ibu? Boleh ya, kita bergantian, ayat 10 saya baca, ayat 11 saudara baca, kita bergantian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, Elia ya saudaraku. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11 dengan suara keras, 2, 3. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, waktu diminta ambil air dia ambilin, waktu diminta ambil roti dia jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Yang dia punya itu saudaraku. Segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Oke. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku. Yang dikatakan janda ini sangat betul sekali. Dia tahu itu dengan pasti. Aku akan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Itu hukumnya saudaraku. Benih, selama saudara makan, pasti habis. Saudara pernah gak ngeliat petani yang setiap kali dia menuai, dihabisin dimakan? Pernah gak? Gak boleh. Petani kalau dia sudah nabur, dia menuai, ada yang dia makan, tapi harus ada yang dia tabur. Kenapa? Hanya ketika itu ditabur, dia akan membawa multiplikasi, saudara. Elia tahu hal ini. Dia tahu kalau janda ini mengolah segenggam tepung, sedikit minyak dibuli, dia makan habis. Dia akan mati. Benar, memang dia akan mati. Tapi lihat apa yang Elia lakukan, ayat 13-14 saudaraku. Elia berkata kepadanya, ini nanti saya akan jelaskan kepada saudara, jangan takut. Saya akan jelaskan nanti saudaraku, kenapa Elia berkata seperti ini. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Jadi Elia ngomong, iya benar, udah benar.
Kerjakan aja yang tadi kamu mau lakukan. Tapi Elia ngomong gini, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lihat. Kenapa Tuhan menciptakan hukum tabur tuai, saudara? Lihat, saudara. Ayat 14 ini ngomong kayak gini, sebab. Kalau saudara menemukan kata sebab, itu artinya ada tujuannya, saudaraku. Kenapa kok disuruh sama Elia begitu? Kita baca ya ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ketika dia ditaburkan, there is a potential dari benih itu, saudaraku, yang membuat dia berlipat ganda. Dan itu yang memeliharakan janda ini, saudara. Sampai hari Tuhan menurunkan hujan. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya tuh mendengar satu cerita yang buat saya itu cukup unik, saudara. Sekalipun saya dalam kehidupan saya mengalami itu berulang kali, saudaraku. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara. Tapi satu kali saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang khotbah di gereja kita. Saudara masih ingat Pastor Gideon Munte? Masih ya? Sering diundang juga ke gereja kita. Satu kali, saudaraku, Pastor Gideon Munte itu calling Pak Jo gitu. Kita manggilnya tuh bro gitu kan, bro sis gitu kan. Bro, boleh nggak saya mau ketemu sama bro gitu, sama sis gitu. Oh boleh, cuman kita agak heran aja, saudaraku, karena biasanya kita ketemu itu dalam rangka dia khotbah di sini, habis itu kita fellowship gitu kan. Nah kali ini tuh dia datang, maksudnya nggak dalam rangka khotbah di gereja kita, cuman pengen ketemu gitu. Jadi buat saya tuh kayak saya, kenapa ya kayak gitu? Kenapa mau ketemu gitu kan? Oke, saya katakan sama Pak Jo, ayo it's okay, gak apa-apa, udah lama gak ketemu juga, kita fellowship. Ngobrol punya ngobrol, saudaraku, kita makan sama-sama, terus setelah itu kita ngobrol, selesai, dia minta waktu, boleh gak saya ngomong serius sebentar, dia bilang. Oh boleh, gak apa-apa, it's okay. Tiba-tiba, saudaraku, dia keluarkan satu wadah gitu, saudaraku, kayak seperti kayak plastik gitu. Dan dia sampaikan kepada saya dan Pak Jo, bro, sis, saya digerakkan Tuhan untuk menabur dalam kehidupan bro dan sis. Saya kaget, saudaraku. Karena saya tahu bagaimana keadaan dari Pastor Gideon pada saat itu. Selama kami makan bersama, dia menceritakan bahwa dia sedang ada di dalam situasi yang sukar. Ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupan dia sehingga akhirnya dia mengalami satu masa yang gak gampang. Dan itu adalah masa yang sukar buat dia. Jadi ketika dia mengatakan itu kepada saya dengan Pak Jo, saya directly respon saya adalah gak usah. Jangan, karena saya tahu dia sedang ada di dalam masa yang gak gampang, saudaraku. Saya dengan sengaja ngomong sama Pak Jo, jangan bro, it's okay, jangan. Tapi dia ngomong, bro, dengerin dulu. Nah dia mulai cerita, saudaraku, dia justru cerita, dia ngomong sama kita, saudara. Ini adalah yang terakhir yang saya punya. Saya dengan istri berdoa, kalau saya habiskan, maka setelah itu kami tidak punya apa-apa lagi. Kami berdoa dan kami sepakat, kami mantap, kami mau menabur di dalam pelayanan bro dan sis. Saudara, kalau jadi saya, lebih gak enak lagi tuh, saudaraku. Justru ketika dia ngomong seperti itu, saya lebih lagi ngomong, jangan. Ambil aja, maksudnya bro lebih butuh dari kita gitu. Lebih gak enak dong Pak udah diceritain begitu. Kan, masa kita terima? Saya justru ngomong jangan. Udah, gak apa-apa, bro lebih butuh daripada kita gitu. Tapi dia bersikukuh, saudaraku. Dia ngomong, bro, sis, denger dulu. Kita paham dan tahu
kalau benih ini saya habiskan, maka tidak akan mendatangkan apapun. Saya sepakat dengan istri, kami mau tabur dalam kehidupan bro dan sis. Itu saya jujur ya saudaraku, lucu gitu, jadi kayak tarik ulur saudara. Karena jujur kalau buat saya itu jadi beban saudara. Karena saya tahu kondisinya. Tapi intinya singkat cerita dia bersikeras saudaraku, akhirnya kami terima. Tapi pada saat itu kami berdoa, Tuhan Engkau yang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan yang berbicara atas kehidupannya, Tuhan yang mengerjakan atas kehidupannya saudaraku. Saya harus garis bawahi ya saudara, jangan copy paste ya. Jangan copy paste ya. Setiap orang punya cara Tuhan berbeda-beda ya saudaraku. Singkat cerita saudaraku, dia sudah tabur, dia pulang. Dia berasal dari Medan, dia pulang. Mereka bersuka cita, suami istri ini bersuka cita. Istrinya calling saya, thank you loh sis sudah diterima. Saya tuh malah jadi gak enak sekali saudaraku. Waduh gitu kan. Gimana ya, lebih nyenenginya lagi. Gak berapa lama kemudian pandemi saudaraku. Saya tuh langsung, Tuhan kan gitu saudara. Ini pandemi. Dia cerita sama saya bahwa that is the last that he has. Sekarang pandemi. Itu benar-benar saya tuh datang sama Tuhan, your way gitu. Saya benar-benar udah kayak di masa pandemi saudara semua tahu. Gereja berapa lama tutup saudaraku. Kita harus melakukan hanya bisa secara online. Saya tahu it's not an easy time buat mereka saudaraku. Dalam kondisi nggak pandemi aja udah susah. Ini pandemi bu. Itu buat saya tuh kayak satu beban tersendiri saudara pada saat itu. Saya tuh ngomong sama Pak Jo, tuh kan jangan diterima. Saya udah gitu saudaraku. Aduh ini sekarang pandemi, saya bilang gitu. Pak Jo tuh ngomong satu hal ya, yang saya dalam hal ini belajar saudara. Pak Jo ngomong, apa yang dilakukan seseorang ketika dia berurusan dengan Tuhan, Tuhan campur tangan. Singkat cerita saudara, waktu berjalan, saya nggak ketemu dia cukup lama karena pandemi. Sampai sekian waktu yang lalu saudara tahu Pastor Gideon datang ke gereja kita. Kita ngobrol saudara. Dan saya kaget. Dia bercerita, kan kita tanya, saya jujur penasaran saudara, saya tanya. Bro, kemarin gimana itu ceritanya? Kan saya tanya saudaraku. Terus bro gimana? Saudara tahu apa yang dia ceritakan saudara? Dia sambil senyum, dia ngomong, bro dan sis gak usah khawatir. Sejak saya menabur, tiba-tiba apa yang tadinya saya dengar cerita dari bro dan sis terjadi di gereja keluarga Allah, satu demi satu terjadi di gereja saya. Maksudnya gimana bro? Dia cerita saudaraku. Semua mujizat-mujizat yang bro dan sis ceritakan Tuhan kerjakan atas jemaat di keluarga Allah. Dengan cara yang ajaib, saya juga gak tahu gimana caranya. Tuhan kerjakan persis di gereja kami. Bahkan saudara yang membuat saya merinding saudara. Saudara tahu kisah kejadian yang terjadi di gereja kita. Justru di masa pandemi itu Tuhan suruh gereja kita membangun. Mau dari sisi manapun lah gak masuk akal lah itu saudaraku. Ahli ekonomi manapun lah akan menganggap bahwa itu tidak masuk akal. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, jangan copy paste. Itu urusan antara kita sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi buat dia saudaraku? Dia yang bercerita kepada saya, kondisinya benar-benar that is the last thing he has. Dia sudah gak punya apa-apa lagi, keadaannya sedang sangat berat sekali saudara. Saudara tahu, yang terjadi di gereja kita bangun. Gerejanya juga bangun. Gimana cara saudara ceritakan itu? You can never, saudara tidak akan pernah bisa memahami jalannya Tuhan. Bahkan yang saya kaget saudaraku, dia juga cerita sudah jadi tempatnya. Sama seperti persis yang terjadi di gereja kita. Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Justru di selama masa pandemi itu dia berkata, kalau saat itu apa yang saya punya terakhir saya habiskan, that's it.
Tapi ketika Tuhan berbicara, kami taat. Dia ngomong, saudara, Tuhan kerjakan karya yang di luar nalar pikiran kami. That is what I call the wonder of sowing, saudara. Keajaiban dari menabur. Tapi sama-sama menabur, boleh nggak saya mengajak saudara untuk bisa menabur dengan cara yang benar, saudara? Sepakat ya? Kalau nabur nggak boleh ngawur. Nabur harus benar caranya. Yang pertama, saya akan bagikan, saudara. Yang pertama, sadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jujur, boleh nggak saya ajak saudara kita open? Apa yang membuat orang berat untuk nabur? Apa, saudara? Ya karena itu merasa itu milik kita kan? Kalau kita tabur hilang. Betul? Itu sebabnya seringkali di area ini, saudara, sangat sukar untuk kita nabur. Saudara cek dalam gereja, kalau sudah berbicara urusan seperti ini, tarik-tarikan tuh, saudara. Tapi kalau bicara yang lain, nothing happen. Kenapa? Karena kita merasa it belongs to us. Saya tuh belajar dari satu pribadi ya, saudara, namanya Raja Daud. Saya nggak tahu ya, saudaraku, semakin saya mempelajari kehidupan Daud ya, buat saya itu dia itu mengerti satu understanding yang amazing gitu. Satu kali, saudaraku, dia taburkan semua harta kekayaannya untuk membangun rumah bagi Tuhan, yang mana notabene, saudaraku, dia tidak hidup untuk melihat rumah itu, saudara. Daud tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Itu kayak, saya tuh bisa ngerasain ya, Tuhan tuh waktu pertama denger Daud ngomong gitu tuh kayak struck, kaget gitu. Kebayang nggak, saudara, Tuhan yang He is all knowing, Tuhan itu maha tahu loh, saudara. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dia nggak tahu. Yet itu menyentuh hatinya Tuhan. Ada satu manusia yang kepengen membangunkan Tuhan sebuah rumah. Coba saudara bayangkan dari sudut pandangnya Tuhan ya, saudara. Itu tuh kayak kita ngelihat anak kita ya, mau ngelakuin sesuatu dengan kapasitasnya dia dan itu menyentuh orang tua. Tuhan itu tanpa batas loh, saudara. Dia nggak bisa konten, dia itu tidak masuk di dalam rentang waktu dan ruang. How can a human being wants to make a house for him? Begitu tersentuhnya Tuhan, saudara. Daud itu minta sama Tuhan, kasih aku kesempatan membangun rumah buat engkau, Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, gak bisa, tanganmu berlumuran darah. Anakmu yang nanti akan membangun rumah itu. Begitu kepengennya Daud sampai dia tuh memastikan, nanti anakku kalau gak berpengalaman gimana? Nanti kalau anakku ternyata gak jadi bangun gimana? Dia berikan semua yang dia punya, saudara. Memastikan supaya rumah itu terbangun, sekalipun dia gak lihat rumah itu. Tapi lepas dari itu semua, apa perkataan Daud? Kita lihat ya, saudaraku. Kita buka yuk, 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-16. Perkataan Daud ini ya, saudaraku, buat saya ya, satu pribadi ini tuh spesial lah, saudara. Daud itu tuh somehow ya, dia tuh tahu gitu hatinya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu. Saya tanya, saudara, itu uangnya siapa? Uangnya Daud. Dia kasih itu. Tapi setelah dia lakukan itu, dia bilang, itu dari tanganmu sendiri. Punyamulah segala-galanya. Manusia nggak memahami konsep ini, sudah. Konsep yang manusia pahami adalah yang sedikit yang saya punya, it's mine. Dipegangin, sudah.
Tapi justru ketika saudara lepas itu, what's the pig that belongs to him, he give to you. Dalam taburan ada potensi pelipat gandaan. Nanti saya akan lanjutkan supaya saudara nggak salah mengerti dan supaya saudara nangkepnya utuh ya saudaraku. Yang kedua saudara, ketika saudara menabur yang pertama, pastikan saudara menyadari everything that we have belongs to him. Yang kedua saudara, ketika saudara menabur, tabur dengan ikhlas, tulus. Dan dari hati yang mencintai. Saya tuh pernah ditanya satu orang saudara. Saya ketawa sih saudara. In case saudara mungkin pernah menanyakan hal yang sama ya. Orang ini tanya sama saya kayak gini, Pastor, kalau saya nabur bolehkah saya mengharapkan tuaian? Pertanyaan yang logis tuh. Pastor, kalau saya nabur boleh gak sih saya mengharapkan tuaian? Saya ketawa saudaraku. Terus dia tanya lagi sama saya, Pastor sendiri sudah berapa kali nabur? Pastor sudah pernah ngitung gak? Pastor naburnya berapa? Saya tuh ketawa saudara. Saya lihat dia dan saya ketawa saudara. Saya ngerti saudara yang dia pikirkan. Dan saya ngomong gini sama dia. In my life, I wish, saya berharap tuh saya bisa cerita sama saudara ya. Tapi jadi kayak gak valid karena sekarang saudara tuh ngelihat saya sebagai pastor gitu kan. You see me as the pastor gitu. So it's kind of kayak jadi kayak gak valid gitu apa yang saya ceritakan saudaraku. Saya dibesarkan dari orang tua ya dan saya bersyukur saudaraku. Mami saya adalah orang yang mengajarkan saya pertama kali untuk menabur Pak. Mami saya adalah role model saya saudaraku. Sejak dari saya kecil. Saya sudah diajarkan. Jadi saudara jangan salah. Saya tidak menabur karena saya pendeta Bapak Ibu. Saya tidak menabur karena saya gembala sidang dari gereja ini. It's not like that. Since the very beginning. Kecintaan akan menabur itu sudah ada sejak dari Nita itu masih remaja saudara. Orang tua saya itu menganggap saya itu termasuk orang yang gila kalau urusan menabur Bapak Ibu. Sampai-sampai saudaraku, mami saya pernah ngomong, kamu itu kapan nabungnya? Apa-apa kamu tabur, apa-apa kamu tabur. Itu far away ya saudaraku, jangan saudara berpikir saat itu saya sudah jadi pendeta ya. Far away from that. Pernah satu kali mami saya tuh tanya sama saya, kamu tuh kenapa selalu nabur? Padahal mami saya yang ngasih contoh saya begitu gitu kan. Saya kalau bisa ngomong saat itu, lah kan gitu kan saudaraku. Tapi mami saya tuh tanya, kamu kenapa sih segitunya? Saya tuh hanya bisa jawab mami saya gini, Mami tahu bagaimana saya itu orang yang berhutang besar sama Tuhan saya. Gak peduli seberapapun saya menabur, saya melakukan sesuatu buat Tuhan saya, gak akan pernah saya bisa balas kebaikan Tuhan saya. Mami saya tahu itu saudaraku. Jadi buat saya saudaraku ketika saya ditanya satu jemaat ini saya senyum. Buat saya nabur sejujurnya bukan untuk nuai. Kalau toh saya menuai dari situ, for me it's just the law of God kayak gitu. Tapi kalau saya nabur, itu cara saya sebagai manusia dengan keterbatasan saya pengen balas kebaikannya Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan ini saudaraku, sampai detik hari ini. Tidak peduli seberapa yang saya taburkan, saya tidak pernah bisa outnumber my God. Sampai hari ini saya masih berutang sangat besar sama Tuhan saya. I can never outnumber him. Tapi saya harus memastikan kepada saudara, ketika saudara lakukan itu dari hati yang tulus. Kenapa saudara? Lihat saudara. Ayat yang ke-17 dari 1 Tawarik 29 ngomong gini. Aku tahu kata Daud nih, lihat Daud itu kenal Tuhannya.
Ya Allahku, Engkau adalah penguji hati. Ini masalah dengan Tuhan kita, saudara. Saudara pikir Tuhan minta Ishak dikorbankan untuk Ishak karena emang Tuhan mau bunuh Ishak? No. Dia itu penguji hati. Dia Tuhan itu yang kepengen, dia tuh pengen nguji. Gak usah jauh-jauh lah, gini lah. Siapa di sini yang gak usah angkat tangan? Siapa di sini yang pacaran? Gitu aja. Pernah gak sih nguji hatinya pasangan saudara? Pernah saudaraku? He's like that. Gak susah kok memahami Tuhan kita tuh saudaraku. Kadang pasangan, ayo sama pasangannya. Udah tahu nih, tapi kan masih kan. Ya kamu mau gak gitu kan? Kamu bisa gak? Tujuannya apa saudara? Ayo, kalau dijawab enggak kan nangis, ayo. Tapi kenapa? Saudara tuh cuma pengen tahu aja. Pasangan saudara tuh hatinya gimana? Yang mengerti katakan amin. Dia penguji hati, saudara. Kadang-kala tuh buat dia, ya ampun saudaraku, apa sih artinya gitu. Tapi buat Tuhan, ketika dia mendapati hati yang bersungguh-sungguh kepada dia, itu kena buat dia, saudara. Yang ketiga, saudara. Nah, ini yang banyak tidak diketahui banyak orang. Tahukah saudara bahwa menabur itu masuk ke disiplin rohani, saudara? Gak banyak orang tahu itu. Yang ketiga itu sebabnya, kembangkan kapasitasmu menabur. Artinya gimana? Gak bisa nabur itu langsung tuh gak bisa, saudaraku. Saudara mulai dari yang kecil dulu. Baru nanti saudara bisa dengan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sama, disiplin rohani itu banyak ya Bapak Ibu ya. Salah satunya apa? Doa. Betul? Sepakat ya? Doa disiplin rohani. Maksudnya gimana Pastor? Ya artinya kembangkan kehidupan doamu saudaraku. Maksudnya gimana Pastor? Gak boleh gini saudara. Pastor, saya baru bisa doa 10 menit boleh gak? Oh boleh. Saya ambil saudara. Boleh. Cuma 10 menit, boleh Pastor? Boleh. Yang gak boleh, 5 tahun dari sekarang doanya masih 10 menit. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. 10 tahun dari sekarang masih 10 menit. Gak boleh. Kenapa Bu? Lah gak berkembang. Boleh. Sekarang baru bisa 10 menit boleh. Tapi nanti berapa hari dari itu ditingkatkan. 10 jadi 15. 15 jadi 20 Pak. 20 jadi 30. 30 jadi 1 jam. Senggol kiri kanan. Itu baru namanya kita bertumbuh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor, saya hanya bisa baca ayat Alkitab 1 ayat. Loh, boleh, mau ayatnya cuman yang 3 kata juga boleh saudaraku. Gak apa-apa. Yang gak boleh 5 tahun dari sekarang. Bacanya cuman 1, bahkan 1 aja di korting, di diskon udah gak dibaca lagi saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Menabur itu disiplin rohani. Pastor, saya menabur ke siapa? Dengar ini saudaraku baik-baik. Tuhan, take it personally kalau sudah bicara soal janda, yatim piatu, orang asing. Cari Alkitab, sudah akan ketemu. Dalam hal yang lain-lain Tuhan gak begitu. Tapi kalau sudah bicara anak yatim, orang yang ada dalam keadaan kesulitan, janda khususnya ya saudaraku. Diibaratkan dengan bahasanya itu adalah janda, karena beda ya, janda ada banyak saudaraku. Yang dimaksud di sini adalah janda yang dalam keadaan kesulitan. Beda ya, saudaraku, harus dibedakan. Terhadap yang seperti itu, saudara baca dalam Alkitab, Tuhan itu take it as his own. Itu tuh kayak apa ya, gimana ngomongnya ya, jangan sentuh gitu. Nanti saudara buka aja, cari aja. Saudara gampang, buka konkordan, cari, tulis aja, yatim piatu atau cari janda. Nanti saudara akan turun semua, read apa perkataan Tuhan tentang mereka.
Dia tuh ngambil itu personally, saudara. Pastor, jadi kalau saya mau nabur apa? Tabur pada orang yang sedang berkesusahan, saudara. Loh, saya pribadi ya saudara, dalam hidup saya ada amount tertentu yang saya sisihkan. Baik gereja suruh, gereja enggak suruh, saya sisihkan amount itu saudara. Memang saya tabur saudara. Mau saudara tabur kemana terserah saudara. Saudara mungkin kenal ada yayasan untuk yatim piatu atau apa. Go ahead, do it gitu. Atau saudara mungkin tahu atau bahkan ada di antara saudara, ya ini saudara. Kalau bahkan ada di antara saudara yang memang devoted membangun rumah yatim piatu. Kalau saudara dipanggil Tuhan lakuin itu, do it. Gereja kita coming soon saudaraku. Segera, nanti di tempat pusat kegeraan Roh Kudus yang di kota Solo. Kita akan membangun tempat untuk benar-benar dari orang-orang yang yatim piatu, janda itu dipeliharakan di sana. Jadi itu nanti akan kita lakukan, saudaraku. Kalau saudara tergerak untuk itu, come on, ayo join. Saya lebih dari happy. Bahkan kalau saudara sudah ada, pastor saya ada, saya punya anak-anak asuh saya. Bagus. Kerjakan, saudaraku. Do it. Yang kedua, nabur ke siapa, Bapak Ibu? Saya nggak tahu ya, apakah kalau saya ngomong kayak gini, saudara bisa paham ya. Tabur ke orang tuamu. Oh yes, saudara. Yes. Jangan pernah berpikir karena saudara nabur ke orang tua saudara, saudara bisa atur orang tua saudara. Apa yang mereka sudah lakukan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa dibayar. Tidak peduli kapanpun. Buat saya ya saudaraku, Pastor, do you do it? Yes, I do. Apakah karena diminta? No. Kalau bisa malah jangan diminta baru saudara ngelakuin. Yang mengerti katakan amin. Ada waktu ya saudaraku di mana ketika saudara masih bayi ya, you cannot do anything loh saudara. Sekarang ketika orang tua saudara sudah cannot do anything, where are you? Where are you? Tabur dalam hidup mereka. Bukan masalah jumlahnya harus besar, no. Tapi tabur dalam hidup mereka. Seberapa yang Tuhan percayakan berkat dalam hidupmu, sisihkan, tabur dalam kehidupan mereka. Yang ketiga saudaraku, ini juga banyak orang Kristen tidak paham hukum ini. Gampang buat saudara nabur sama orang yang di bawah saudara. Pernahkah saudara nabur sama orang yang di atas saudara? Gak kepikir kan saudara? I do it every year saudara. Kalau saudara perhatikan, setahun sekali saya akan pergi ke Nigeria saudara. Setiap saya pergi ke Nigeria, saya akan berdoa sama Tuhan. Kalau saya manggilnya Pah, kasih aku benih. Aku mau nabur. Banyak orang tanya sama saya, Pastor, buat apa Pastor nabur di sana itu udah besar? Kita nggak ada apa-apanya, saudaraku. Pastor nabur mereka nggak butuh, udah gede. Oh salah, mereka nggak butuh betul, saya yang butuh. Hukum Alkitab itu nggak pernah salah, saudara. Di dalam taburan itu ada potensi pelipat gandaan. Saudara harus paham itu. Semakin saudara pegang, saudara harus tahu itu. Dia nggak bisa berlipat ganda. Taburkan kemana? Saya taburkan, kenapa saya taburkan ke sana saudara? Saya tahu, I recognize, I acknowledge the anointing yang reside di sana saudara. I acknowledge it. Saya menabur. Justru ketika saya menabur, hal yang sama yang dikisahkan oleh Pastor Gideon. Apa yang terjadi di Nigeria, terjadi di Indonesia. Terjadi di gereja kita. I acknowledge the anointing, saudara. Yang berikutnya, tabur kemana? Tabur ke usaha saudara. Kalau kerja, jangan dihabisin semua. Kerja tiap bulan hasil berapa habisin. Bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Bukan cuma dihabisin. Apa saudaraku?
minus gitu. Malah justru hutang. No. Saudara kalau kerja, tabur saudaraku di tempat kerja saudara. Loh, saudara harus dibesarkan lagi. Pekerjaan saudara jangan semuanya diambil. Boleh diambil, ada yang untuk saudara makan. Tapi setelah itu taburkan lagi. Supaya terjadi pelipat gandaan di bisnis saudara. Gak bisa saudara kerja, makan aja semuanya, habisin aja semuanya. Gak bisa, gak akan berkembang saudaraku. Yang berikutnya lagi apa? Tabur di dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi tadi saya katakan kepada saudara, saya berharap ya saudara bisa paham dan nangkep maksud saya. Gereja ini mengajarkan balance, keseimbangan. Apa yang kebenaran saya harus ajarkan. Tapi sebaliknya saudaraku, saya juga tidak mengajarkan ngawur. Pastor, apakah saya harus tabur di pekerjaan Tuhan? Yes, gereja kita ada yang namanya janji iman. Betul? Kemarin tahun lalu kita mengadakan janji iman dan puji Tuhan. Gedung kita di Jakarta sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Boleh kita kasih tepuk tangan? Setidaknya tahap sekarang ini ya saudaraku sudah bisa dipakai, satu demi satu sudah diselesaikan. Next gereja kita akan membangun saudaraku yang di kota Solo. It will be huge. Nanti saudara akan menemukan di sana ya saudaraku, bukan hanya rumah yatim piatu. Kita akan membuat tempat penampungan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita akan membuat saudaraku bukan hanya itu saja, Holy Land Experience. Kita akan membuat saudaraku healing center. Bukan hanya healing secara roh, healing secara jiwa juga saudara. Counseling center di sana. Akan ada sangat banyak hal yang bisa dikerjakan. And yes, ayo kita komit saudaraku. Jadi orang-orang yang komit dengan agenda pekerjaan Tuhan. Ketika saudara diberkati, pakai itu, majukan kerajaan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Tabur kemana lagi? Saudaraku, tabur kemana lagi? Maaf Bapak Ibu, taburan gak selalu uang ya. Boleh gak saya ingatkan yang terakhir ini? Tabur ke anak-anakmu. Yang mengerti katakan amin. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Sepakat? Pikirkan masa depan anakmu. Perjuangkan mereka. Mereka anak-anakmu. Bukan hanya nabur secara uang saja Bapak Ibu. Tapi tabur nilai-nilai rohani atas kehidupan mereka. Jangan berhemat. Selagi kau masih diberikan nafas, tabur sebanyak mungkin atas kehidupan anakmu. Doa saya tahun ini ya saudaraku. Di tempat ini, benih yang ada di tangan saudara dilipat gandakan. Berapa banyak dari saudara yang mau? Berapa banyak yang mau mengangkat di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau komit menjadikan menabur sebagai disiplin rohaniku. Aku mau komit Tuhan. Aku nggak mau hanya jadi orang yang hanya bisa spend, habiskan. Aku diriku, no. Tapi ketika kau bekerja, tabur untuk pekerjaanmu. Ketika kau bekerja, mulai pikirkan keluargamu. Sisihkan saudaraku, buat satu porsi-porsi kotak-kotak tersendiri saudara. Ini untuk orang yang membutuhkan. Sekian untuk, jumlahnya tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi pastikan ada benih yang ditabur. Sepakat Bapak Ibu? Jangan dimakan semua. Habis. Tidak akan ada pelipat gandaan. Yang mau boleh bangkit berdiri, yuk kita katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah, oh Tuhan, dengan imanku. Yes. Setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tahukah saudara itu sebabnya Alkitab itu berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Terakhir saya tutup dengan ini saudaraku. Ketika kau belajar memberi dengan iman. Kenapa saudara?
Tahukah saudara, kenapa banyak orang akhirnya tidak mau belajar menabur dan kehilangan berkat dari hukumnya Tuhan ini? Kenapa saudara? Orang untuk bisa menabur, saudara kan nggak tahu apakah dia akan bertumbuh atau tidak taburan saudara kan? Itu yang membuat kita takut. Musuh terbesar iman itu fear. Elia pada saat ngomong sama janda Sarfat, apa yang dia katakan? Jangan takut. Karena kita sebagai manusia kadang cara pikir kita beda sama Tuhan, saudaraku. Tadi di awal saya sudah katakan, cara pikir kita kalau kita nabur kita hilang. Kita kasih ke orang tua, kita dapat apa? Kita habiskan di pekerjaan kita, lihat terus kayak kita gimana? Masa kita hidupnya kayak gini terus? Tapi lihat ini saudaraku, hukumnya Tuhan itu gak pernah salah. Bahkan akhirnya manusia kalau gak hati-hati, tabrak hutang. Ini saya belum bicara soal yang ini loh saudaraku. Akan ada sangat banyak nih yang langsung nih, aduh gitu kan. Tapi konsep hutang itu tidak pernah dari Tuhan saudara. Yang diajarkan di gereja gini, mau gak saudaraku? Ikuti benar-benar yuk. Perjanjian Tuhan itu, the covenant of God. Nanti buktikan. Apakah Tuhan salah atau enggak? Buktikan saudaraku. Kalau saudara mengikuti satu demi satu yang diajarkan Tuhan ya saudara. Benih tabur, jangan diambil semua. Kenapa? Dari situ berlipat ganda. Jangan ngambil utang. Lipatkan dari ini. Yang terus ditaburkan benih itu akan terus berlipat kali ganda. Tuhan sudah memberikan satu potensi di dalam itu saudara. Tapi manusia lebih suka untuk ngambil jangka pendek. Langsung lompatkan, ngambil hutang. Boleh saya tanya saudaraku terlepas dari ini. Saya tahu lah ada banyak pro kontra di situ. Tapi boleh saya tanya berapa banyak orang yang saudara kenal yang maju sukses dari hutang? Atau lebih banyak yang hancur? Coba saudaraku, saya ajak benar-benar selidiki dalam firman. Apakah ini hanya saya yang mengatakan, atau coba pelajari perjanjiannya Tuhan tuh ini begini kayak apa? Tuhan ngomong apa? Dan harus diingat ya saudaraku, perjanjian baru Yesus ngomong tidak menganulir perjanjian lama. Saya ulang ya. Tidak bisa saudara baca perjanjian baru terus saudara bilang perjanjian lama hilang. Oh bahaya itu saudaraku, akan ada banyak ayat-ayat di sana, saudara gak bisa pakai dong kalau gitu. Kalau gitu hilangin sekalian aja, baca aja perjanjian baru. Gak usah baca perjanjian lama. It doesn't work like that. Yesus datang bukan untuk menghilangkan perjanjian lama. Dia datang melengkapi, menyempurnakan. Hati-hati ya saudaraku. Karena kalau enggak nanti pengajaran-pengajaran yang beredar akan membuat saudara bingung. Dia menyempurnakan yang sudah ada, Pak. Dari perjanjian lama. Itu sebabnya Alkitab saudara tetap perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lamanya nggak dihapus. Masih ada di situ dia. Kenapa? Yesus menyempurnakan. Yang sungguh-sungguh mau aja saudaraku. Jangan lihat kiri kanan. Saudara yang sungguh-sungguh mau, saudara berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam covenant dengan Engkau. Aku akan ikuti. Bukan pakai pikiranku, bukan pakai kayak ya cara aku mengerti. Karena memang pikiran Tuhan bukan pikiran kita, saudara. Tapi pelajari jalannya Tuhan dan berjalanlah di jalannya Tuhan.